Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman balik lagi di channel SDT Mebel, channel referensi bagi para tukang. Nah, kali ini kita ngebahas lagi nih sebuah produk cordless terbaru dari Tech Hero. Buat teman-teman yang kemarin ngeyel, ekosistem baru pasti sulit, pasti kurang lengkap, apalah segala macam. Nah, sepertinya Tech Hero udah mulai melengkapi ya untuk ekosistemnya yang kemarin itu pernah kita bahas ya, seperti impact drillnya, ada mesin babatnya juga, bahkan ada paku tembaknya juga ya. Dan kali ini ada satu lagi produk cordlessnya yang menggunakan baterai XP juga yang bisa share. Ya, ini tuh adalah sebuah cordless impact driver. Dan ya, produk ini tuh dijual di harga 1,8 jutaan. Kira-kira dengan harga segitu apakah worth it dengan yang kita dapatkan? Ya, di video kali ini akan kita kupas tuntas. Ya, oke lah ya. Kalau gitu tanpa panjang lebar langsung aja kita bahas ke produknya. Ya, untuk packagingnya sendiri seperti biasa ya, dia menggunakan sistem ya, kalau di DeWalt kita bilang T-Stack ya, dia itu bisa dikonekkan atau dikaitkan gitu antara koper yang satu dengan yang lainnya, tapi dia khusus Tech Hero aja. Dan ya, di sini bisa kita lihat ada embossnya gitu Tech Hero, dan untuk boxnya ini atau covernya overall ini mantap ya, dia itu solid gitu dan kuat lah, bukan yang asal-asalan. Dan ya, di bagian sini bisa kita lihat ada keterangan-keterangannya. Tech Hero 1 pieces cordless impact driver XP brushless 20 volt, extra volt, brushless, lock system, lithium ion, dan electric brake. Ya, seperti itu ya. Dan di bagian samping kita lihat, nah di sini ada beberapa spek singkatnya. 3 pieces LED work light, design for white illumination, dan LED battery capacity indicator, forward reverse, variable speed, and electric brake. Dan ya, voltase di 20 volt, baterainya 2 Ah, lithium ion, no load speednya yaitu dia maksimal di 2500 ya, dan impact rate-nya maksimal dia di 3500 tergantung speed yang kita pakai. Untuk torsinya dia bisa di 200 Nm ya, dan subnya dia 1/4 hex, dan motornya menggunakan brushless motor. Ya, seperti itu. Lalu di bagian atas ini untuk pengunciannya udah mantap ya, dia menggunakan kunci seperti ini. Nah, pengaitnya udah dari metal gitu, intinya kuat ya, dan konstruksinya menurut saya ini tuh cukup bagus. Oke, langsung aja kita lihat apa aja yang kita dapatkan. Ya, seperti ini. Yang pertama kita mendapatkan buku-bukunya ya, keterangan seperti ini. Yang pertama adalah kartu garansinya. Nah, untuk service center Tech Hero ini itu udah sangat banyak ya, teman-teman bisa lihat itu alamatnya. Nah, seperti itu. Dan selanjutnya ini untuk keterangan garansinya selama 1 tahun ya, suku cadang gratis, berlaku untuk 1 kali reparasi, seperti itu. Ya, ini saya ketepikan dulu. Selanjutnya di sini ada cordless impact driver XP brushless 20 volt. Ya, ini tuh adalah petunjuk manualnya ya, tipenya CDID2071. Gambarnya seperti ini. Ini saya ketepikan dulu. Nah, selanjutnya di sini ada satu buah baterai ya. Baterainya juga menggunakan extra volt seperti ini, XP, yang dimana dia bisa share ya dengan produk-produk Tech Hero yang sebelumnya, mesin babat rumput, mesin bor ya, dan lain-lain. Itu udah banyak kita review sebelumnya. Bahkan untuk paku tembaknya juga sama ya. Di sini ada indikatornya, dan di bagian belakang keterangannya XP extra volt CDID 2071 2000 mAh, seperti ini. 2 Ah ya, kita dapat 2 pieces, satu lagi udah include atau terpasang pada alatnya. Ya, ini saya ketepikan. Nah, selanjutnya di sini ada charger ya. Chargernya sendiri ini juga masih sama dengan yang sebelumnya, tidak ada bedanya. Outputnya di 2,4 ampere, 65 watt. Cukup kenceng ini, apalagi dipadukan dengan baterai yang cuma 2 Ah, itu akan sangat cepat sekali ya. Ya, setengah jam biasanya udah full. Dan di sini ada indikatornya. Kalau merah dia mengecas, dan hijau full ya. Ya, build quality-nya juga bagus, solid, kecil ya, jadi nggak terlalu besar. Kalaupun dibawa di tas dia nggak makan tempat. Ya, seperti ini chargernya. Saya ketepikan dulu. Nah, selanjutnya ada unitnya nih. Unitnya ini saya ketepikan dulu ya. Sepertinya itu ada lagi. Nah, ini tuh adalah, oh ini belt clip ya. Belt clip ini biasa kita pasangkan di samping body di dekat baterai. Jadi ini bisa kita cantolin kalau mungkin mau manjat-manjat, kita bisa pakai ini. Ya, untuk boxnya sendiri udah habis ya. Ini teman-teman bisa lihat. Ini udah kosong. Saya ketepikan dulu. Oke, lanjut kita bahas ke unit utamanya. Unitnya seperti ini ya, cukup compact. Kita lihat isinya. Nah, seperti ini ya, bisa dikatakan ya, untuk feel-nya enak.
memegangnya. Dan ya pertama kita cek lagi untuk spesifikasi ya yang tertera pada unitnya. Tadi udah kita bahas juga sekilas. Dan di sini ada brandnya Tekhiro cordless impact driver 20 volt. Untuk RPM-nya di 2000 maksimal ya, speed 2-nya. Dan untuk download speed itu maksimal dia di 2500 RPM. Dia ada 3 settingan dan ada impact rate-nya juga di 3500 BPM. Dan untuk torsinya ini 200 Nm. Ini standar impact driver ya. 200 Nm itu kalau digunakan sebagai wrench untuk buka kunci roda masih kurang nyaman sih, bisa tapi ya kurang efektif. Ya minimal 350 Nm kalau untuk roda ya, seperti itu. Jadi banyak yang nanya juga ya, bisa nggak Bang untuk buka baut roda gitu ya. Sebenarnya bisa aja untuk mobil pribadi, tapi ya terkesan maksa gitu ya. Ya selanjutnya kalau kita perhatikan dari desain ya, untuk desainnya sendiri ya seperti yang saya katakan di awal, ini tuh bentuknya enak loh, dipegangnya compact dan ya kalau kita lihat di situ ya keren lah istilahnya, dari warna juga bisa dikatakan oke, dan dari handlingnya juga itu nyaman. Hanya aja yang saya kurang suka itu di bentuknya itu dia masih menggunakan bodi panjang seperti ini ya. Seharusnya ya impact driver yang brushless itu dia bisa dibikin sependek mungkin. Ya itu aja sih sayangnya. Tapi overall secara desain keseluruhan ya oke lah. Dari warnanya juga sangar ya. Dari beratnya sendiri juga bisa saya katakan ini tuh udah lumayan compact dari bentuknya, dan dari bobotnya juga oke. Ini kalau kita timbang, nah itu include baterai 2Ah ya, dia hanya di 1,5 kiloan aja, jadi udah tergolong ya compactnya dapat sih kalau saya bilang. Ya selanjutnya kalau kita perhatikan untuk apa ya, build quality dulu kita bahas ya. Build quality-nya juga ini terkesan oke. Ini untuk gearboxnya sendiri itu rata-rata impact driver sudah menggunakan metal ya untuk covernya. Dan di depannya ini ada bumpernya gitu ya, ini dari plastik biar nggak kepentok gitu. Dan ya di samping itu ini bisa kita lihat ya untuk finishingnya yang menurut saya agak masih kasar gitu, bukan jelek ya, masih kasar gitu, kurang halus. Dan ya selanjutnya kita perhatikan untuk plastiknya, ini tuh solid sekali, kokoh, tebel, dan bukan yang model kering gitu, rapet, mantep. Dan di bagian gripnya di sini ada rubbernya gitu ya, jadi dia sistemnya soft grip gitu, kalau kita pegang gini udah cukup nyaman ya. Ini tuh dia karet, ini karet karena sama-sama hitam jadi nggak kelihatan ya, seperti itu. Dan overall untuk build quality ya saya bilang udah no complaint lah, udah mantap. Ya selanjutnya kita bahas untuk fitur-fiturnya ya. Fitur-fiturnya juga umum sebuah impact driver kebanyakan. Untuk pemasangan mata obengnya sendiri dia sudah menggunakan sistem quick release ya. Jadi dia tinggal kita masukin yang kunci atau mata obeng yang seperempat seperti ini ya, yang hex segi 6. Jadi kita tinggal tarik seperti ini dan dia udah otomatis ngunci. Untuk ngebukanya tinggal kita angkat lagi. Oke, seperti itu. Nah, fitur selanjutnya ya di depan ya ada LED-nya, dia ada 3 supaya penerangannya itu lebih tersebar ya, nggak ketutupan dengan ya caknya. Jadi dia itu udah di segala arah, udah oke gitu. Jadi untuk sekrupnya itu dia terang. Dan selanjutnya di bagian ini ada trigger ya biasa. Untuk triggernya sendiri ya bisa saya katakan udah cukup smooth. Kalau untuk responsifnya ini saya bilang masih B aja, bukan jelek ya. Dan ya selanjutnya di sini ada forward and reverse-nya. Ini tengah dia ngelock ya, nggak bisa dipencet. Kiri dan kanan seperti itu. Dan di bagian bawah biasa ini untuk unlock baterai dan indikator baterai seperti biasa ya, udah tahu. Dan oh ya ini di body teman-teman bisa lihat di situ ada beberapa pencetan-pencetannya. Nah kalau mau di arah kanan, nah itu untuk speed ya, ini bisa kita pencet. Ini speed 1, speed 2, dan speed 3. Nah kalau kita arahkan ke ngebuka, itu fungsinya menjadi step by step ya, teman-teman bisa perhatikan. Nah dia kenceng dulu baru pelan, seperti itu. Tapi kalau saya naikkan ke atas atau saya matikan, dia biasa aja ya, seperti itu ya. Ya overall untuk fitur-fitur udah standar ya untuk sebuah impact driver, udah oke lah. Nah sekarang kita akan uji untuk spesifikasi ya, terutama untuk RPM-nya kira-kira apakah real atau tidak. Ya sekarang kita coba dari speed 1 dan saya coba triggernya itu terendahnya kira-kira bisa di berapa ya. Ya di 160-an ya, udah cukup slow untuk yang paling rendahnya. Kalau saya maksimalkan di speed 1-nya,
838. Saya bikin speed 2. 1783, speed 3. 2326. Ya, bisa dikatakan ya tidak real ya, karena di sini tertera dia di 2500, tapi ya bisa dikatakan untuk RPM segitu untuk sebuah impact driver itu ya udah lebih dari cukup. Ya, oke lah kalau gitu langsung aja kita akan tes, kita uji seperti apa tenaganya dan seperti apa feelsnya, ada kendala atau tidak, langsung aja kita cobain. Oke, pertama kita coba sekrup ringan dulu ya. Ini sekrup nggak sampai 1 in. Dan speednya kita coba dulu di speed paling rendah, speed 1. Kira-kira enak yang mana, nanti kita tes juga speed yang lebih tinggi ya. Oke, kita coba tes, 1, 2. Nah, itu yang saya cari ya untuk sebuah impact driver itu. Dia pukulannya itu lembut, nggak kayak impact wrench. Dan ini menurut saya ini udah mantep. Keren. Di speed 1-nya aja udah keren. Nah, ini untuk woodworking enak ya. Biasanya kita mau munculin impact-nya itu mesti kayu yang keras atau sekrup yang panjang ya. Ini sekrup pendek aja kita udah bisa keluarin impact-nya. Itu artinya dia udah pas, udah mantap. Ya, saya langsung coba ke speed 3 ya. Kira-kira gimana experience-nya, enakan 1 atau 3? Ya, tetap enak tapi lebih gampang dikontrol speed 1 ya untuk sekrup-sekrup rendah. Maksudnya sekrup-sekrup ringan. Ya, sekarang kita coba pakai sekrup yang lebih panjang nih. Ini yang 1 in ya. Ini saya pakai speed 1 dulu. Kira-kira bagaimana feels-nya? Ya, enak. Nah, mantap ya. Jadi kalau kita untuk sekrup-sekrup ringan, enak sekali dipakai speed 1-nya. Jadi dia nggak cuman gimmick ya. Biasanya dia kalau dibikin torsi rendah, impact-nya lama muncul. Tapi kalau ini dia udah oke. Nah, sekarang kita coba sekrup yang lebih panjang. Ini 2 in ya. Ini saya coba pakai torsi 2. Kita tes. Nah, 2 aja udah oke. Sesuai kebutuhan sekrup ya. Kalau 1 ini sepertinya kurang torsinya. Karena kan dia RPM juga bisa dibilang berpengaruh ya. Oke, ini kita coba di speed 3 langsung. Ya, masih enak ya. Sekarang kita coba yang sekrup lebih panjang nih. Ini saya coba dengan, saya bandingkan ya enakan yang mana. Ini speed 1. Ya, sepertinya torsinya kurang untuk di speed 1. Kita bikin di speed 2. Nah, pas sekali. Ya, kita coba speed 2. Mantap. Dan sekarang kita coba speed 3. Masih sama-sama 3 in. Oke, kita tes 1, 2. Ya, oke, tidak ada meleset ya. Jadi artinya disesuaikan aja speed, dan speed ini juga mempengaruhi torsi ya. Ya, untuk sekrup-sekrup sesuai peruntukannya ya, driver, screwdriver, impact screwdriver.
bisa dikatakan ini feelsnya udah berasa impact driver beneran, bukan yang impact wrench. Oke, sekarang kita coba buka ya. Kita coba fitur. Nah, itu saya kurang tahu fiturnya untuk apa. Dia cepat di awal. Kalau kita tes, ya, saya rasa kurang ngefek juga ya. Nah, saya kurang tahu itu fungsinya untuk apa. Dia cepatnya di awal doang. Mungkin teman-teman tahu, silahkan komen. Ya, saya bikin yang mode biasa aja untuk ngebuka. Nah, sekarang kita coba pakai kunci sok ya. Ini mata sok 13 mili. Kita coba sekrup yang seperti ini. Ini panjangnya 4 inci nih. Kita coba tanpa pre-drilling, dan ini speednya langsung speed 3. Kira-kira seperti apa tenaganya? Kita coba. Oke ya, kita tes. 1, 2. Ya, bisa dibilang bisa ya, bisa, dan bisa dikatakan menurut saya ini itu adalah batas maksimal atau idealnya untuk dipakai sebuah impact driver ini. Karena kalau di atas ini, saya yakin udah kewalahan ya. Ini aja bisa dikatakan ya udah cukup lah. Ya sesuai peruntukannya impact driver, bukan untuk yang berat-berat seperti impact wrench. Nah, lalu untuk suhunya ini tergolong oke nih, aman. Kita tes di bagian bodi. 38 ya, 38 itu menunjukkan sebuah alat itu masih normal. Biasa alat yang dipakai itu rentang normalnya itu dari 40 ke 50 ya. Di bawah 40 itu bisa dikatakan adem ayem. Nah, ini 40 normal berarti di motor brusnya. Nah, 44 normal. Dan untuk baterainya sendiri 36, dan kapasitas baterai dari awal kita coba tadi full. Ini menyisakan masih belum berkurang, masih sampai ya belum berkurang sama sekali ya. Oke, overall no kendala ya. Ya oke, itu tadi dari hasil uji cobanya. Ya kita bahas dari feelsnya dulu. Untuk feelsnya bisa saya katakan ya cukup nyaman ya, enak, bisa dikatakan dia itu compact, dan dari tenaga atau feelsnya juga bisa saya katakan ini tuh udah oke. Sebagai impact driver dia udah ya nyaman menurut saya. Untuk impactnya itu dia tidak keras seperti impact wrench, dia itu memang benar-benar berasa impact driver beneran. Untuk woodworking ya ini tuh bisa saya katakan udah cocok ya. Untuk kerja-kerja yang ya istilahnya yang tidak butuh kunci-kunci sok gitu ya, ya ini tuh udah oke. Tapi kalau teman-teman lebih ke kunci sok, yang mendingan ambil impact wrench aja, jangan cari impact driver gitu. Ya, selanjutnya kalau ditanya
apakah ini tuh worth it dengan harganya? Nah, tadi udah kita bahas ya di awal, itu harganya rata-rata dijual di 1,8 saya lihat. Dan dari apa yang kita dapatkan, dari feelsnya, tenaganya, performanya, dan dari kelengkapannya, ya seperti koper yang menurut saya bagus ya kan. Ditambah lagi dapat 2 baterai 2Ah, dan ditambah lagi kita mendapatkan charger yang fast charging juga ya. Ya bisa saya katakan ya udah sesuai lah ya dengan apa yang kita dapatkan. Ya mungkin itu aja sih pendapat dari saya. Mungkin teman-teman punya pendapat yang berbeda ya silahkan aja. Overall kalau menurut saya sih no kendala ya untuk yang satu ini udah oke. Oke lah, mungkin itu aja. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang lagi ngelirik produk ini. Ya, kita kembali lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.